Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, kita hari ini bertemu dengan saya ya. Kita bertemu dengan saya. Perkenalkan saya Andika Hugo, panggil saja Pak Hugo. Oke. Untuk pemulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu, oke, biar chill santai ya. Siapa Santai. siap? Sudah boleh Mas Michael dipimpin untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita sebelum masuk ke pelajaran kita absen dulu. Oke? Oke Pak. Kita absen dulu ini dari Mas Krisna. Hadir Michael, Mas Arya, Mas Aji, Mas Akbar, Cang, Mas Nabil, hadir Mas Rafi, sikatan ya Rafi. Oke, anak-anak gimana kabarnya, sehat? Sehat Pak. Ya, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan dan perangkat jaringan. Ada yang udah tahu sebelumnya tentang materi ini? Belum tahu ya. Mungkin kalian tidak asing dengan istilah LAN, WAN dan apa ya? Ya LAN, WAN ya, tidak asing apa sudah pernah dengar? Belum juga. Oh, sudah pernah dengar Mak Krisna ya. Oke, untuk jaringan komputer terdiri dari berbagai jenis, ada LAN, WAN, serta perangkat seperti router, switch, dan modem. Oke? Paham sampai sini anak? Paham. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita masuk ke jaringan LAN atau local area network. Di sini LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas yang seperti kayak di rumah, kantor, gitulah ya. Ini semacam mungkin wifi ya. Kalau kalian tahu, ada yang punya wifi kan di rumah pasti. Itu dia. Oh iya, sorry, salah, maaf ya, sorry ya, sorry. Kayak keunggulan LAN itu memiliki kecepatan yang tinggi ya. Kalian bisa mendownload video yang tinggi itu, cepat sekali, keamanan yang baik, dan biaya relatif terjangkau lah, di sekitaran kita main di santai di 500 itu sudah cukup menurut saya. Iya gak sih? Happy dong, anak-anak kalau seperti itu udah happy ya. Penggunaan LAN umum digunakan untuk berbagai sumber daya seperti printer, server, dan file dalam skala kecil. Nah, untuk ini saya nggak tahu. Kita lanjut ke jaringan WAN. Ada yang tahu WAN singkatan dari apa? Mas Haji mungkin? Itu ONE, Mas Haji. ONE. Mas Arya? Satu juga ya. Oke, jaringan WAN itu adalah Wide Area Network. Ini WAN itu mencakup area yang luas seperti antar wilayah atau negara, seperti yang sekarang sedang hangat tuh Korea Selatan dan Korea Utara ya. Itu keunggulan WAN itu memungkinkan komunikasi dan pertukaran data antar lokasi yang terpisah sangat jauh. Jadi untuk apa? Untuk WAN itu jauh, seperti kita mentransfer data dari misalkan Mas Haji di mana, Mas Haji Batang ke Peting. Nah, ke situ itu cepat Mas Haji. Dan itu digunakan untuk menghubungkan cabang perusahaan pusat data dan penggunaan jarak jauh. Itu mungkin bagi perusahaan sangat penting ya, jaringan WAN ini ya. Penting ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk ke jaringan MAN atau Metropolitan Area Network. Ini mencakup apa ya? Mencakup area yang lebih luas dari LAN, seperti satu kota, Semarang dan Banjarpride. Dan kecepatan MAN itu kecepatan lebih tinggi dari WAN, namun lebih rendah dari LAN. Jadi mungkin sedikit gangguan kali ya, mungkin trouble ada lah dikit.
dikit aja. Kita main di saat Mas Nabil, jangan main HP Mas Nabil. Saya lihat ini pincang. Penggunaan MAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan-jaringan LAN di dalam satu wilayah metropolitan. Jadi di satu wilayah itu kita menggunakan jaringan MAN. Oke? Ini lemes banget anak-anak, ini udah sarapan belum? Ya udah nanti ya kita sarapan santai manja lucu aja. Diam kamu Nabil. Ngelawan kamu. Keunggulan dan kelemahan jenis-jenis jaringan ya. LAN ini kecepatan tinggi biar rendah namun terbatas pada area kecil. Mungkin kayak di agak mohon maaf ya kayak kita masuk ke daerah Sayung, Rob, nah itu jaringannya agak susah nanti biasanya. Banjir betul. Loh enggak ta? Oh, oke, sorry. Mungkin daerah-daerah terpencil gitu itu jaringannya agak susah mungkin. Oh, kamu mancing. Dapat apa kamu? Mantap, oke, di pinggir jalan. Nah, itu areanya kecil jadi mungkin agak lambat ya koneksinya. Dan untuk WAN ini jangkauan luas, tapi kecepatan lebih rendah dan biaya tinggi. Jadi jangkauannya luas, cuman kecepatan rendah tapi biaya per bulannya lebih tinggi ya. Loh, pindah mas. Apa? Oh, Starlink ya seperti itulah. Itu kan katanya menjanjikan sebuah internet kencang. Ya kencang sih cuman banyak sekali trouble. Ada yang pernah pakai? Nah itu dia. Oh Sayung pakai Starlink ya Mas Nabil. Mas Nabil jangan main HP Mas Nabil. Respect yang di depan lah. Mana Pak? Ini abaikan aja, abaikan aja. Ya kita itu bahasa Inggris Pak. Kita tidak. Oh ini mana? Ini kan. Saya juga nggak tahu Mas. Nah untuk MAN itu jangkauan lebih luas dari LAN tapi lebih terbatas dari WAN kayak ya mungkin daerah-daerah juga. Kita balik lagi ke daerah lagi, kita ambil lagi ke daerah seperti itulah mungkin MAN. Ya di sini kita pemilihan jaringan yang tepat. Ya untuk ukuran area jumlah perangkat apa ini? Kebutuhan bandwidth. Seper ya. Ada jumlah perangkat, kebutuhan bandwidth dan anggaran ya, betul Mas Arya. Mantap. LAN itu pilihan yang terbaik untuk jaringan kecil dengan jangkauan terbatas seperti mungkin mau membuat kafe kali ya. Kafe mungkin LAN itu masih bisa lah kan jadi masih nyantai santai ngopi santai manja lucu ya. Untuk WAN atau MAN itu cocok untuk organisasi dengan cabang di berbagai lokasi yang terpisah seperti kantor atau PT gitu untuk perusahaan-perusahaan. Tahu nggak kamu? Saya dibayar kecil ini. Ya sih untuk perusahaan-perusahaan besar lah ya untuk MAN ini atau WAN dan MAN ini seperti itu. Untuk nextnya kita masuk ke topologi jaringan komputer. Ada yang tahu? Enggak, Pak. Nggak tahu? Enggak. Ya kita belajar bersama-sama di sini. Yang pertama ada topologi mau, bus, yatim. ring dan ngomong apa kamu sekali lagi? Itu loh, Pak, topologi bus apaan, Pak? Topologi bus, oke kita jelaskan di sini. Oke, topologi bus adalah pengaturan jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan dihubungkan ke satu kabel utama atau yang disebut sebagai tulang punggung. Ini bukan tulang punggung keluarga mas ya. Wah, jadi seperti ini bus topologi gambarannya. Kelebihannya topologi bus itu mudah untuk dibangun dan dipelihara. Kita pet-pet seperti ini. Itu gampang Mas Michael, Judai. Kegagalan pada satu not tidak berpengaruh ke not yang lain ya. Untuk kelemahan topologi bus adalah modem. Salah ini. Aduh kita lanjut. Salah, sorry. Sorry. Kita lanjut ke topologi ring. Oh. Iya.
Untuk topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya. Sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin seperti yang digambar ini. Perhatikan Mas Nabil ya. Oh. Iya Pak. Saya Nih. mengertikan banget loh Pak. Oke, mantap. Anda Untuk kelebihannya ya data mengalir dalam satu arah. Kemudian tabrakan itu akan mengecil lah untuk tabrakannya. Kelemahan topologi ring adalah jika salah satu node dalam topologi ring rusak, seluruh jaringan akan rusak. Jadi data-datanya ya begitulah ya. Nabil Hante. Topologi star atau star topologi merupakan jaringan di mana semua komponen terhubung ke hub atau pusat perangkat ya. Jadi seperti ini ya gambaran topologi star. Bisa dilihat Nabil? Kalian bisa melihat ya? Nabil bisa berdiri. Kelebihan topologi star ya jika satu node mengalami gangguan maka yang lain masih bisa berfungsi, tidak seperti topologi apa tadi ring ya, itu bakal langsung terombang-ambing. Kelemahan topologi ring itu membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi bus, karena bus itu sangat rumit ya. Waktu ya sorry ya, kita langsung ke Oke, kita langsung lompat saja ke diskusi kelompok. Oke, kalian akan saya Akbar, kamu bisa mundur dulu Akbar. Loh. Oke, sorry. Kalian akan saya kasih diskusi kelompok. Loh. Kita bagi menjadi dua ya. Mungkin sini kiri kelompok satu, kanan kelompok dua. Mas Arya kamu ikut kelompok kanan, oke? Oke. Ini kanan saya mas, oke? Jadi ya kalian bisa menjelaskan tentang ini, akan maju satu-satu ya, satu kelompok ya. Untuk maju saya silakan, waktu 5 menit dari sekarang. Kelompoknya kiri kanan Mas Haji. Yang kiri nomor 2 kali ya, yang enggak itu depan belakang Mas Haji. Oke, yang kiri mungkin kelompok ambil pertanyaan nomor 2 dan yang kanan kelompok ambil pertanyaan nomor 1 ya. Sana Mas. Ayo. Waktu Mas, ayo Mas. Ayo Mas. Oke. Ya Nabil ikut mencari Nabil. Kalian kelompok ya suka-suka kalian lah. Kelebihan dari topologi star dan topologi bus Mas Haji. Oh nomor 2 sorry. Keunggulan dari jaringan LAN dan WAN Mas Haji. Sorry. Nanti kamu pulang terus ya juga mau pulang ini. Duh. Karena waktu tinggal 2 menit lagi ya. One nanti kau bisa ulti dengan terbang. Enggak lah, bukan gitu dong. Gimana? Waktu tinggal 1 menit lagi. Mas Nabil, kakinya tolong yang sopan Mas Nabil. Yatim bacot. Oke, sudah ya semua ya, maju ya. Silakan untuk mungkin kelompok berapa dulu yang mau maju? Oke, silakan kelompok 2. Maju semua, ayo. Cepat. Semua, cepat. Kaki saya bolong. Kaki saya pincang. Oke, silakan memperkenalkan diri masing-masing kelompoknya. Cepat Mas, jangan main-main kamu. Perkenalkan, nama saya Michael. Ya, gimana Mas Haji? Silakan Mas. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Aji dari kelompok 2. Oke.
Nama saya Arya dari kelompok 2. Oke. Di sini kami kelompok 2 akan menjelaskan nomor 2. Sebutkan keunggulan dari jaringan LAN dan WAN. Silakan. Jaringan LAN itu mempunyai keunggulan kecepatan yang tinggi, Pak. Terus biayanya rendah, keamanannya lebih mudah dikelola. Ya, Terus untuk jaringan WAN sendiri jangkauannya itu luas, Pak. luas ya. Terus konektivitas lebih baik daripada LAN. Terus Ya. aksesnya global. Wah, iya betul. Itu saja, Pak. Itu saja ya, itu sangat cukup ya. Iya. Betul itu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2 silakan. Terima kasih, Pak. Nilainya kita mau ambil di 50. Silakan duduk kembali. Nilai nanti belakangan ya. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju. Itu yang garuk-garuk kepala itu maju cepat. Ayo maju, kamu jangan main HP sendiri kamu. Maju. Kamu ngecek, kamu yang ngecek saya kamu. Nah, ayo. Silakan memperkenalkan diri untuk kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Bernadia kelompok 1. Bernadia ya, kamu 1 bulan ya. Saya Eri Pras. Saya bernama Joko. Saya Stephen Sanchez, Pak. Yes, oke, mungkin bisa langsung dijawab saja untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 itu menjawab dari nomor 1, yaitu sebutkan kelebihan dari topologi star dan topologi bus. Untuk yang topologi star itu kelebihannya itu yang pertama mudah untuk menambah atau perangkat. Ya, yang kedua mudah untuk mendeteksi masalah. Terus jaringannya stabil, kecepatan transfer data tinggi. Itu untuk yang topologi star. Itu yang topologi bus yaitu yang pertama kelebihannya konfigurasi yang sederhana, lebih hemat biaya. Ya. Penambahan atau pengerahan perangkat relatif lebih mudah. Terus yang terakhir yaitu dapat pada jaringan skala yang lebih kecil. Oke, itu ya tadi ya dijelaskan. Ya. Ya, oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, silakan. Tepuk tangan kamu, Oke, terima kasih ya sebetulnya kelompok. Bener gak Pak 2. jawabannya Pak? Apa? Bener gak? Benar sekali kamu dong. Jangan bohong lu Pak. Udah kamu duduk ini waktunya. Jangan ngajari Kamu mau bohong, pulang Pak. enggak? Nanti. Cepat duduk udah, kembali silakan ke tempat mau. duduk masing-masing. Terima kasih ya, terima kasih. Mani Bapak. Udah cepat kamu ngecek kamu jalannya ini. Otim. Oke, untuk nilai mungkin nanti ya. Kalian akan dapatkan nilai. Dan Kenapa nanti Pak? diam. Kan nanya Pak. Ya Mepet. Allah. Waktu saya mepet. Oke, kalian sudah bagus untuk diskusi. Iya, iya. Bagus untuk diskusi kelompoknya. Udah mantap lah ya. Mungkin pesan saya untuk Nabil ya, itu tolong perhatikan jalannya, dituntun kalau bisa ya. Itu tolong untuk Nabil dan Raffi itu mungkin bisa main HP terus gitu. Dan untuk jalan ya tolonglah. Itu. Dan mungkin jangan bicara sendiri, mungkin diam. Jangan. Mungkin untuk Aji dan Akbar ini jangan bicara sendiri kalau lagi ada yang jelaskan ya. Loh, saya akan menjelaskan. Masa Gimana? nggak boleh ngomongan sih Pak? Untuk pesan saya ya, semoga kita kan masih ada 5 pertemuan lagi. Nah, pertemuan lagi ya. Semoga ini Pertemuan selanjutnya apa Pak? pertemuan selanjutnya kita tentang perangkat komputer. Seperti Ya, seperti keyboard. masa foto Pak? Maaf, itu komponen-komponen komputer. Kita akan minggu depan akan itu. Pesan wis mau kan? Kan sudah Pak. Untuk saran ya, saran itu untuk mungkin ditingkatkan lagi ke apa ya, kompakan kelasnya ya. Tingkatkan lagi dan jangan bermain HP sendiri, tabel khususnya. Tolong, sakit. Itu, dan pesan saya semoga ini akan melekat terus ya di hati kalian. Anjay. Hati kalian, dan semoga bisa membawa sampai tua lah ya untuk Amin amin bisa amin. bekerja gitu. Loh, itu saja sih untuk dari saya. Oke. Mungkin Mas Nabil bisa memimpin doa untuk menutup pelajaran hari ini. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, mungkin segitu saja ya pelajaran hari ini. Kita akan bertemu minggu depan dan sehat selalu untuk semua dan orang tua kalian juga, untuk Kaki Nabil juga. Oke, saya Andi Gaugo untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cut. Makasih